bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua dan pimpinan lembaga negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, beserta para gubernur, para bupati dan wali kota yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ketua PBI Pusat, tokoh-tokoh pers, dan rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di berada. Sekaligus ucapan terima kasih, meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, sehingga COVID-19. Tadi Pak Atap Depari menyampaikan mengenai urusan vaksin, yang saat itu dari PWI meminta untuk didahulukan, dan saat itu memang kami hanya bisa memberikan 5.000 dosis vaksin saat itu. Saat ini kalau PBI masih minta lagi, Pak Atapari, kami ada stok 143 juta. Jadi Bapak mau minta berapa akan saya beri sekarang juga. Karena stoknya banyak. Dan yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sampai saat ini, sampai hari ini, 2 maupun dosis penguat atau booster. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tahu dalam 2 tahun terakhir, industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya. Mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama. Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan
kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital, untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat, dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Ekosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan. Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua PBI maupun Prof. Nuh tadi, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan, apakah segera mendorong undang-undang baru, atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP. Ini kami serahkan kepada PBI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan, apakah undang-undang baru, apakah revisi undang-undang lama, atau memakai PP. Sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat. Kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk kita bersama-sama. Kita harus perkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing. Kita juga tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global, dan harus secepatnya dibangun, dikembangkan platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan reward yang sepadan kepada media-media arus utama yang konsisten mendedikasikan kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan. Transformasi besar itu dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan peningkatan nilai tambah. Ini sangat penting, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan juga menyerap pengangguran yang ada. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan sumber daya manusia, mulai dari perbaikan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, reformasi pendidikan yang tersambung dengan kebutuhan dunia industri, dan juga revitalisasi pelatihan vokasional yang memberikan upscaling, rescaling tenaga kerja kita untuk lebih kompetitif. Dalam penciptaan nilai tambah kita tidak main-main dengan hilirisasi, baik hilirisasi industri tambang sampai dengan hilirisasi di sektor pertanian. Kita tidak ingin menjadi negara pengekspor bahan mentah yang nilai tambahnya justru dinikmati negara lain. Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri nasional kita. Penguatan nilai tambah juga kita lakukan dalam
transformasi ekonomi digital dan transformasi energi. Ekonomi digital memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. 8,4 juta UMKM kita telah kita dorong naik kelas masuk ke platform digital dan jumlahnya akan terus bertambah. Kita juga sedang bergerak untuk transformasi energi ke energi baru terbarukan dengan memanfaatkan geothermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global. Komitmen untuk transisi energi dan transformasi digital ini akan kita angkat dalam presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara berskala internasional. Ini sebuah kehormatan dan kepercayaan yang sangat berharga dan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan kita yang telah kita capai, sekaligus meningkatkan kontribusi pada upaya pemulihan ekonomi global. Tahun 2022, saat mata dunia tertuju pada Indonesia, pers punya tugas besar untuk mensukseskan agenda-agenda penting tersebut, memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari bahwa kerja besar transformasi bangsa ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Karena itu pemerintah selalu terbuka menerima masukan-masukan dari insan pers agar langkah-langkah besar ini betul-betul bisa tereksekusi dan dijalankan di lapangan, sehingga membawa perubahan dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik, agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.